Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Aditya Iksan Caksono dengan NIM G00250001 dari kelompok A1. Jadi, yang aku mau jelasin saat ini yaitu laporan 1.2 struktur anatomi dari vertebrae, ekstremitas atas dan ekstremitas superior dan juga ekstremitas inferior. Nah, kemudian ini ya, apa namanya? Masuk ke soal skenario satu deh, langsung. Laporan pertama, jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi osa, ligamenta, dan juga artikulasionya. Kita masuk daripada osa atau tulangnya sendiri. Nah, seperti yang kita tahu, kolumna vertebralis itu tersusun atas 7, 12, 5, 5, 4. Di mana awalnya yaitu 7 vertebrae cervical, yaitu yang bakal membentuk daripada leher. Kemudian 12 vertebrae thoracal, yaitu yang bagian VT1 sampai VT12 itu akan membentuk daripada punggung. Yaitu ini, yang ini VT1 dan bagian bawah sendiri yaitu VT12. Kemudian VL5, VL1 sampai VL5 atau 5 vertebrae lumbar yang bakal membentuk daripada pinggang, yaitu bagian ini. Kemudian ada 5 os sacrum dan juga 4 os coccyx. Mungkin itu saja, lanjut ke ligamen. Ligamen itu apa sih? Ligamen itu jaringan ikat kuat yang dimana elastis dan juga menghubungkan tulang dengan tulang yang lain pada sendi ataupun antar bagian tulang. Nah, fungsinya itu buat apa? Fungsinya adalah untuk menjaga daripada kestabilan dan menjaga daripada pergerakan yang berlebihan. Nah, kemudian ligamen yang ada pada vertebrae itu ada apa aja sih? Yang pertama ada ligamen interspinosus, ligamen flavum, kemudian ada posterior longitudinal ligamen, anterior longitudinal ligamen, ligamentum nuchae sama supraspinatus ligamen. Kita masuk dari yang pertama ada anterior longitudinal ligamen, di mana itu merupakan dia itu berjalan daripada fascias pelvina sacrum hingga ke tuberculum anterius VC1. Berarti makin lama makin ke atas. Nah, sedangkan eh dia ya, ligamentum ini itu yang menutupi daripada bagian anterior dan juga bagian lateral dari vertebrae. Nah, itu kan dia itu anterior, berarti di bagian depan. Sedangkan kalau di bagian belakang kayak gimana? Berarti kalau bagian belakang namanya posterior longitudinal ligamen, di mana dia itu lebih kecil dan juga lebih lemah dibandingkan ligamentum anterior longitudinal. Dia itu berjalan dari canalis vertebralis dan posterior discus intervertebralis dari VC2 sampai ke sacrum. Nah, ini kan tadi kalau anterior longitudinal dari bawah ke atas, kalau posterior dari atas ke bawah. Nah, ligamentum ini fungsinya buat apa? Fungsinya untuk mencegah daripada hernia nukleus pulposus ke arah posterior. Kemudian ada supraspinous ligamen. Supraspinous ligamen ini dia itu ligamentum yang dimana menghubungkan daripada ujung-ujung daripada VC7 dari VC7 sini yang ke sacrum. Nah, karena dia itu ke sacrum, maka kan dari VC7 nih. Nah, VC7 di atas VC7 ini dia itu akan bergabung sama ligamentum nuchae. Nah, kemudian ada interspinous ligamen. Interspinous ligamen ini dia itu yang menghubungkan daripada seluruh proses daripada spinosus yang saling berdekatan, yaitu bagian ini dan juga ini. Nah, kemudian ada ligamentum flavum. Nah, kalau ligamentum flavum itu buat apa? Ligamentum flavum yaitu buat menghubungkan antara lamina vertebrae yang saling berdekatan. Kayak ini yang saling berdekatan nanti saling menghubung. Kemudian dia itu juga tersusun oleh jaringan ikat elastis. Nah, kemudian fungsinya itu buat apa? Fungsinya itu buat mencegah daripada pemisahan saat fleksi. Nah, kemudian lanjut artikulasio pada vertebrae. Ada apa aja sih? Artikulasionya itu ada dua, tapi nanti ada dari dua itu bakal ada kepisah-kepisah lagi. Yang pertama ada artikulasio atlanto occipitalis, yaitu hubungan antara os atlas dengan os occipitalis. Os occipitalis itu bagian mata, os atlas itu bagian C1. Nah, dia itu terbentuk bersifatnya itu bersifat daripada selaris. Mohon maaf salah. Mohon maaf. Mohon maaf. Berbentuknya yaitu di mana selaris dan juga memungkinkan daripada anggukan-anggukan kayak
bukan ke atas ke bawah, yaitu kayak berfungsi untuk fleksi dan juga ekstensi kepala dan juga fleksi daripada lateral kepala. Kemudian ada yang kedua ada articulatio atlantoaxial lateralis. Nah, kalau articulatio atlantoaxial lateralis, atlantoaxial yaitu antara atlas dan juga aksis. Aksis itu tulang C2. Nah, berarti kan bagian ini ya. Kan tadi yang pertama ada ini os atlas C1. Atasnya ada os occipitalis. Bawahnya ada apa? Ada os aksis. Nah, fungsinya itu buat apa? Dia itu nanti bakal punya 3 vertebre lain. Vertebrenya yaitu ada satu vertebre di mana artikulasio aksial artikulasio aks artikulasio atlantoaksial medialis yaitu ada satu dan artikulasio atlantoaksialis lateralis yaitu nanti ada dua. Nah, yang ada dua itu fungsinya buat apa? Yaitu nanti dia itu agar memungkinkan adanya gerakan menggelengkan daripada kepala. Nah, lanjut kepada bagian nomor 2 yaitu nomor 2 apa? Jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Oke, gampang pol ini mah. Nah, oke. Kalau kalian lihat dari sini kan ini kan bagian awal-awal sini ya. Ada trunkus dari trunkus superior, trunkus medius, trunkus inferior. Nanti itu mereka itu masih saling bercabang-cabang sampai akhirnya mencapai ada namanya fasciculus lateralis, fasciculus posterior dan juga fasciculus medialis. Nah, ini merupakan bagian yang paling uh, hampir mendekati akhir untuk penyebarannya. Nah, kalau fasciculus lateralis dia itu ada nervus thoracalis lateralis, nervus musculocutaneus, nervus medianus yang bagian lateral. Kemudian kalau fasciculus posterior berarti kan posterior nih berarti nervus subscapularis superior, nervus subscapularis inferior, nervus radialis, nervus axillaris sama nervus thoraco radialis karena kan posterior ya tadi. Kemudian ada fasciculus medialis. Berarti kan medialis. Berarti nervus thoracalis medialis. Kemudian nervus cutaneus brachii medialis. Nervus cutaneus antebrachii medialis. Kemudian ada nervus ulnaris sama nervus medianus bagian medialis juga. Nah, gitu loh simpelnya. Lanjut ke skenario ketiga yaitu berdasarkan kasus tersebut jelaskan anatomi regiofemoralis berarti kan bagian femur meliputi osa, muskuli dan juga inervasinya. Nah, kalau osanya Nah, kalau osanya sendiri dia itu kita lihat daripada atas ya. Dia kan ada caput femoris. Caput itu apa? Caput itu adalah kepala daripada femur. Nah, kemudian di bagian bawahnya ada trochanter mayor dan juga nanti ada penghubungan daripada musculus sartorius. Kemudian ada linea aspera dan juga lanjut di sini nanti bakal ada yaitu patella dan juga namanya articulatio genu. Kemudian ini ada condylus medialis. Nah, muskulusnya ada apa aja sih? Muskulusnya yaitu tadi ada muskulus bicebrachi, muskulus abductor brevis, muskulus semitendinosus, kemudian muskulus magnus longus sama muskulus uh, peseut peseut longum. Kemudian kalau inervasinya ada apa? Inervasinya yaitu ada nervus femoralis daripada lumbal 2 sampai lumbal 4. Kemudian ada nervus obturatorius yaitu dari lumbal 2 sampai lumbal 4 juga. Kemudian ada nervus ischiaticus yaitu dari lumbal 4 lumbal 4 sampai sacrum 3. Kemudian ada nervus cutaneus femoris lateral berarti nervus cutaneus pada femoris. Nah, itu di lumbal 2 sampai lumbal 3. Kemudian ada nervus cutaneus femoris tapi posterior. Posterior berarti bagian belakang. Berarti ada di sacrum 1 sampai sacrum 4. Nah, mungkin aku mau ulang tambah-tambah dikit ya. Tadi kan kalau yang dari ini ya, artikulasio, mohon maaf dari kolumna vertebralis, dia itu
dari kolumna vertebralis aku mau nambahin dikit kalau dia itu masuknya os irregular, di mana struktur kolumnanya itu dia itu fleksibel karena kolumna vertebralis ini dia itu bentuknya itu kayak bersegmen-segmen gitu loh, dan juga tersusun atas vertebrae, sendi-sendi, bantalan bantalan fibrokartilago, yang dimana nanti kan bakal disebut sebagai diskus intervertebralis, kayak yang tadi aku bilang, dimana di bagian ligamen tadi kan ada penghubungan daripada diskus diskus intervertebralis. Kemudian diskus intervertebralis ini nanti dia itu yang bakal membentuk daripada seperempat panjang membentuk daripada panjang seperempat kolumna vertebralis. Nah, ini ya kalau kalian lihat tadi, ini ada atlas, aksis. Jadi kayak simpelnya itu dari C1 sampai C7 itu yang beda itu di C1 sama C2. Kemudian C3 sampai C7 itu hampir sama semua. Cuman perbedaan pada ukuran. Kemudian kalau torakalis yaitu dia itu makin makin ke bawah itu juga makin besar, tapi pokoknya nanti uh, kenapa makin makin bawah makin besar yaitu nanti dia itu sebagai uh, apa ya, kayak tumpuan daripada bagian atas-atasnya. Kemudian nambah-nambahin mungkin ada lagi. Udah. Mohon maaf, ini udah. Mungkin itu aja sih dari aku. eh nggak ada tambahan lagi. Mungkin itu aja. Mohon maaf bila ada salah kata maupun salah ucap maupun salah daripada pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak saya gak remedi. Amin.